Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini mari angkat suaramu dan nyatakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sumber sukacita. Haleluya. Here we go. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, come on, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru 2026. Biarlah menyambut tahun yang baru ini kita menyambut dengan iman dan dengan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk tahun 2025 yang sudah kami lewati. Kami percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Bahkan dalam setiap apapun musim kehidupan kami, Engkau selalu ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Karena kami percaya Engkau adalah pencipta hidup kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur dan kami mau menaikkan sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memiliki hidupku,
Engkau milik hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kau pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi namamu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau menaikkan puji-pujian kami hanya kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan yang pagi hari ini datang dengan penuh dengan ucapan syukur. Kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Berapa banyak yang merasakan kasih Tuhan dalam sepanjang tahun kemarin? Amin, dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Amin, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya Kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. sempurnalah Kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh jangan Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. sempurnalah Kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku.
disempurnakan oleh Tuhan. Kita mau arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan yang menebus kami. Saat ini Bapa, kami rindu sebagai umat yang sudah ditebus. Ajar kami untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami tahu itu enggak mudah. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang menguatkan kami. Roh Kudus yang menuntun setiap kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti apa yang Tuhan ingini. Bukan apa yang kami ingini Tuhan. Tolong setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku.
dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sedang Bapak Ibu untuk bangkit. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami bersyukur kalau di minggu pertama tahun 2026 ini kami boleh kembali dapat berkumpul di tempat ini. Dan Tuhan, memulai tahun yang baru ini, kami butuh firman Tuhan untuk menerangi jalan kami. Tuhan, Kau mau pakai gereja ini untuk kami
dapat belajar firman Tuhan yang akan menerangi jalan kehidupan kami sepanjang tahun 2026. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan mau beracara pada pemberitaan firman pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru 2026 untuk semua jemaat terkasih, jemaat GBI Jelambar Timur, dan masih pada liburan mungkin ya. Banyak yang liburan juga mungkin hari Minggu ini, dan hari ini di minggu pertama tahun 2026 kita akan membahas satu tema yang berjudul metamorfosis. Ya, kalau saudara-saudara lihat dari judulnya, mungkin ini terinspirasi dari tim dekorasi kita gitu ya. Dan emang aku terinspirasi juga dari tim dekor kita, dan aku kasih judul metamorfosis. Thank you untuk tim dekor untuk kasih inspirasi. Dan saudara-saudara yang terkasih, setiap orang di dalam hidup pasti mengalami perubahan dan pertumbuhan gitu ya. Secara fisik, secara badan, secara tubuh kita mengalami pertumbuhan. Secara jasmani manusia lahir, dia bertumbuh, lalu nanti dia akan mati gitu ya, kembali menjadi debu dan tanah gitu. Nah saudara-saudara yang terkasih, secara rohani, setiap orang percaya juga mengalami suatu kelahiran, pertumbuhan. Dan itu yang kita sebut nih, ini kalau teorinya mungkin beberapa kali sudah pernah dijelaskan gitu ya. Dengan justification, sanctification, dan glorification. Karena di Roma 8 dikatakan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita percaya, baru percaya sama Tuhan, kita mengalami suatu proses kelahiran baru. Suatu proses yang disebut dengan justification. Justification itu apa? Artinya itu dibenarkan. Karena di Roma 3 dikatakan seperti ini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tahapan pertama, kalau tadi manusia jasmani kita lahir, bertumbuh dan mati. Kalau manusia rohani kita, pada saat kita percaya sama Tuhan, kita dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena iman kita sama Tuhan Yesus. Karena karya penebusan Tuhan di kayu salib, dan kita menerima anugerah itu dengan cuma-cuma. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang namanya sanctification. Sanctification itu berlangsung sepanjang kita hidup, dari kita percaya sampai kita mati. Sanctification itu apa? Sanctification itu adalah kita disucikan, kita dimurnikan, kita dibentuk, diubahkan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya glorification gitu ya. Glorification itu apa? Kita dimuliakan. Jadi glorification terjadi pada saat apa? Pada saat kita udah enggak ada lagi di bumi ini. Karena di 1 Korintus 15 gitu dijelaskan mengenai kita akan menerima tubuh kemuliaan. Ya. Jadi ya mungkin kalau diilustrasikan ya Bapak Ibu ya, manusia lama kita itu ulet gitu. Kita itu kayak ulet, manusia yang masih berada dalam kondisi dosa gitu. Tetapi pada saat kita percaya, pada saat kita menerima karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, kita di-justified, kita dibenarkan, kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Kita menjadi kepompong yang hijau gitu. Dan sepanjang kehidupan kita sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita dibentuk, di-sanctified gitu ya. Ya kepompong warna kuning gitu. Dan nanti di
pada saat kita sudah nggak ada lagi, kita kembali kepada Tuhan, kita akan diberi tubuh kemuliaan. Kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di 1 Yohanes 3 dibilang kita akan menjadi sama seperti Kristus tubuhnya gitu maksudnya. Dan kita akan melihat dia, Kristus dalam keadaan kita yang sebenarnya. Jadi tubuh ini akan hilang, tapi nanti Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan gitu ya. Nah saudara-saudara yang terkasih, selama kita masih hidup gitu ya, berarti kan kita udah percaya. Saya berharap di sini kita semua sudah percaya sama Tuhan gitu ya, dan sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dan berarti kan kita dalam proses sanctification, penyucian, pemurnian. Karena kita sudah percaya Tuhan dan kita masih hidup nih sepanjang hidup kita menuju sampai nanti kita dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, di dalam proses itu kita harus mengalami yang namanya perubahan. Kita harus mengalami yang namanya metamorfosis ini. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini untuk setiap kita orang yang sudah percaya sama Tuhan gitu ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu bukan berarti bumi gitu ya secara literal gitu, tapi dunia itu bahasa aslinya itu aion, itu maksudnya bisa dibilang seperti age atau zaman gitu ya. Dan kalau di konteks Roma, ya kita bisa lihat dunia seperti apa itu di awal Roma, di situ dijelaskan mengenai manusia yang jatuh dalam dosa, dan di situ dijelaskan betapa buruknya manusia yang jatuh ke dalam dosa. Mereka membuat patung-patung dan menyembah patung-patung, mereka melakukan hubungan seksual yang enggak normal dan begitu banyak macam dosa lainnya. Dan kita enggak boleh menjadi serupa dengan dunia, maksudnya ya kita enggak boleh menjadi serupa dengan hal-hal apa yang dunia tawarkan yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan. Bapak Ibu yang terkasih, berubahlah di sini menggunakan kata metamorfo. Metamorfo itu sama seperti metamorfosis. Kata ini digunakan benar-benar sama seperti kata metamorfosis yang digunakan pada saat ulat berubah menjadi kupu-kupu, prosesnya gitu ya, metamorfosis. Dan itu berarti betul-betul terjadi suatu perubahan. Perubahan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Bapak Ibu yang terkasih, pembaharuan budi itu seperti apa gitu ya? Budi yang baru itu maksudnya pembaharuan budi itu apa? Itu berbicara mengenai paradigma, pola pikir kita. Jadi pola pikir kita itu bukan lagi pola pikir yang lama, tetapi ada suatu paradigma baru, ada suatu pola pikir yang baru yang dimana dengan pola pikir ini kita dapat mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu kehendak Tuhan? Ya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan gitu ya. Kehendak Tuhan itu saudara-saudara yang terkasih itu akan sejalan dengan karakter dan sifat daripada Tuhan. Karena di salah satu ayat yang terkenal gitu di Filipi 4 dikatakan pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Itu berbicara mengenai karakteristik daripada Tuhan. Dan kita harus mengalami perubahan pola pikir. Pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Kita tahu nih, oh karakter Tuhan itu seperti ini loh. Dan gue harus mengarahkan diri gue, aku harus mengarahkan diri kepada karakter atau sifat daripada Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, kapan kita mengalami pembaharuan budi? Kapan kita tahu kalau kita mengalami perubahan pola pikir? Itu perintahnya gitu kan, maksudnya ya berubah oleh pembaharuan budi. Tetapi kapan kita tahu kalau kita sudah mengalami pembaharuan budi di dalam kehidupan kita dan kita mau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengalami pembaharuan budi kalau kebenaran Tuhan di dalam hidup kita mengganti narasi-narasi dunia yang dunia tawarkan. Jadi kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk melihat dunia. Dan ketika firman Tuhan membentuk bagaimana kita berpikir, bukan apa yang dunia kasih tahu atau apa yang diri kita sendiri kasih tahu. Jadi pada saat kita melihat kebenaran, pada saat kita melihat kehidupan, kita akan melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan. Pada saat itu kita sudah menerapkan pembaruan budi, gitu ya, sudah berubah dan sudah mengalami pembaruan budi dan kita mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat kita berpikir dan kita melihat itu dari sudut pandang firman Tuhan, gitu ya. Mungkin saudara-saudara yang terkasih, manusia lama kita, manusia yang belum lahir baru gitu ya, dan belum memiliki pembaruan budi akan berpikir seperti ini, aku berharga, aku bernilai pada saat orang lain ngelihat gue sukses. Pada saat orang lain ngelihat gue punya banyak duit gitu. Wah, pada saat itu aku baru ngerasa kalau diri gue berharga. Tetapi pribadi dengan pola pikir yang sudah mengalami perubahan, orang yang sudah lahir baru yang mengalami pembaharuan budi akan melihat aku berharga bukan karena uang. Aku berharga bukan karena orang lain melihat gue sukses di dalam kehidupan gue. Tapi aku berharga kenapa? Karena Kristus telah menebus diriku yang berdosa dengan harga yang sangat mahal. Yaitu apa? Dia mati di kayu salib. Jadi bukan lagi apa kata dunia atau kata apa orang atau apa kata pikiran kita. Tapi kita melihat sudut pandang kehidupan dari kacamata firman Tuhan. Pada saat itu kita bisa bilang kalau ada perubahan yang terjadi dan kita mengalami pembaharuan budi. Dan kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kalau manusia lama kita melihat dosa gitu ya. Orang yang belum bertobat, orang yang belum mengalami pembaruan budi, dia melihat dosa, mungkin dia melihat pornografi, judi, atau korupsi gitu di kantor. Ya mungkin dia akan dengan mudah menikmati hal-hal tersebut. Mungkin dia akan nggak ada blok nggak ada ya udah dia di pikirannya dia akan menikmati. Tetapi manusia yang lahir baru yang mengalami pembaharuan budi, yang mengalami perubahan, metamorfosis, dia akan gerah, saudara-saudara. Dia nggak akan mau pikiran-pikiran dosa-dosa yang ada di kepalanya itu tinggal di situ. Dan dia akan berusaha mendelete, menghilangkan semua pikiran-pikiran yang nggak berkenan. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Allah. Dan dia tahu, apa yang menjadi kehendak Allah itu suci, kasih, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mungkin manusia lama, orang lama gitu ya, orang yang belum mengenal Tuhan dan belum mengalami perubahan, mereka akan melihat orang lain sebagai ancaman gitu. Tetangganya atau temannya gitu. Wah, ini orang lain adalah saingan atau sekedar alat yang bisa dimanfaatkan gitu. Atau ya kalau gua nggak suka, wah gua bakal anti banget lah kayak gitu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, manusia baru, manusia yang mengalami pembaruan budi, yang
akan memiliki kesadaran kalau semua orang itu diciptakan menurut gambar Allah. Dan kita harus belajar mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuh kita. Dan manusia baru akan memiliki hati dan pikiran Allah untuk apa? Untuk memberitakan Injil bagi orang yang belum kenal Tuhan. Saudara-saudara, 2 Korintus katakan, siapa yang di dalam Kristus pada saat kita sudah menerima Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita menjadi ciptaan baru, pada saat Tuhan sudah memberikan kita paradigma yang baru, enggak berarti kepribadian kita berubah, Bapak Ibu yang terkasih. Gitu ya. Enggak berarti misalnya seseorang yang rame gitu ya, suka ngobrol gitu. Ya, kayak Ekle gitu, anak komsel saya dia demen banget ngobrol gitu ya, rame gitu orangnya. Enggak berarti pada saat kita mengalami metamorfosis, perubahan dan memiliki paradigma yang baru, enggak berarti kepribadian kita itu 180 derajat berubah gitu ya. Yang tadinya rame, bukan cerewet sih ya, apa yang namanya, bahasa halusnya gitu. Ya rame lah gitu ya. Rame gitu. Enggak berarti pada saat dia mengalami perubahan, dia langsung habis tiba-tiba diem gitu. Enggak, Bapak Ibu yang terkasih. Dia akan mungkin pada saat dia mengalami pertobatan, dia mengalami perubahan pola pikir, pembaharuan budi, dia tetap pribadinya seperti itu. Tetapi mungkin pada saat dia rame, dia nggak akan ngegosipin tetangga gitu ya, atau teman gerejanya gitu. Kenapa? Karena dia udah tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang benar gitu ya. Kalau Anda seorang pemarah gitu, Anda sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengalami pembaharuan budi, sebelum mengalami metamorfosis, Anda adalah seorang yang pemarah. Pada saat Anda mengenal Tuhan, mungkin Anda bisa tetap marah juga. Bukan marah-marah gitu ya. Tetapi Anda akan marah pada tempat yang benar gitu. Orang yang pemarah mungkin akan dipakai Tuhan untuk dia mungkin mengkoreksi orang lain, dan bahkan melalui marahnya itu akan menjadi dapat membangun orang lain gitu ya. Bukan marah karena ego semata. Jadi pada saat Tuhan merubah kita, paradigma kita, pola pikir kita, kepribadian kita akan tetap seperti itu. Tapi Tuhan akan mengubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik seperti gambar Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya ini namanya adalah Nabil Qureshi gitu ya. Nabil Qureshi ini adalah seorang Muslim, Bapak Ibu yang terkasih. Dia adalah seorang Muslim intelek gitu ya, maksudnya orang yang pintar, sangat pintar gitu. Dia ambil sekolah kedokteran, medicine kalau nggak salah gitu. Dan dia mengalami pertobatan di tahun 2000-an, kalau nggak salah gitu ya. 2000 awal, pas Menara Kembar New York jatuh gitu, dan dia menulis buku yang sangat terkenal, Seeking Allah, Finding Jesus gitu. Buku ini adalah salah satu buku bestseller, New York Times bestseller gitu ya. Dan banyak orang diberkati melalui kehidupan Nabil Qureshi ini. Banyak orang bertobat, dan bukunya ini sampai sekarang masih dicari orang gitu. Cuma mungkin di Indonesia agak susah ditemukan gitu. Nah, yang menarik dari Nabil Qureshi ini adalah bagaimana dia bertobat gitu, Bapak Ibu yang terkasih. Dia bertobat ini karena satu orang temannya. Ini dia pada saat dia dibaptis gitu ya. Nah, di belakangnya itu adalah teman yang menobatkan si Nabil Qureshi ini. Teman yang di belakang itu dia bernama David Wood gitu ya.
Saudara-saudara, yang menarik adalah David Wood ini latar belakangnya itu adalah seorang kriminal, tapi nggak hanya kriminal Bapak Ibu yang terkasih. Dia ini adalah psikopat, kriminal yang nggak percaya Tuhan. Jadi dia ini orang yang pinter gitu ya. Orang yang pinter, tetapi dia adalah seorang psikopat. Bapak Ibu tahu apa itu psikopat? Psikopat itu adalah orang yang nggak punya empati. Empati itu apa? Dia nggak bisa ngerasain emosi gitu. Jadi misalnya kalau temannya sedih gitu, dia nggak peduli gitu. Dia nggak bakal ngerasa sedih juga. Kenapa? Karena dia nggak punya empati. Dia nggak punya empati, nggak bisa merasakan kesedihan, dingin. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih tahu, kalau pembunuh-pembunuh serial killer gitu ya, pembunuh serial gitu, itu kebanyakan mereka itu adalah seorang psikopat. Tapi nggak semua psikopat pembunuh ya. Mereka bisa juga bekerja biasa, karena psikopat itu 1% dari populasi. Jadi 100 orang ada 1 gitu. Tapi orang psikopat ini adalah orang yang nggak punya simpati, manipulatif biasanya gitu ya. Dan emosinya itu sangat dangkal gitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan David Wood ini adalah seorang yang gak percaya Tuhan, yang menganggap dirinya itu super gitu. Kenapa? Karena dia emang pinter gitu ya. Dan pada saat dia remaja, dia pukul papanya sendiri pakai palu di kepala. Padahal bapaknya gak salah apa-apa. Bapaknya cuma lagi tidur, udah gitu tiba-tiba dia bosan. Entah gimana dia ambil palu, dipukul kepala bapaknya bocor, tapi bapaknya masih hidup. Bapaknya lapor polisi, akhirnya David Wood masuk di penjara. Nah di penjara ini, David Wood ketemu satu teman gitu ya, anak Tuhan. Namanya Randy, ya kita ada Randy juga di atas gitu ya. Kalau nggak salah namanya Randy. Nah Randy ini yang memperkenalkan Tuhan sama David Wood. Seorang psikopat, seorang kriminal yang gak percaya Tuhan. Singkat cerita gitu, David Wood ini memutuskan untuk dia menerima Tuhan dan dia percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini gua kalau lu mau pakai aja. Diri gua yang rusak ini lu pakai aja. Bapak Ibu yang terkasih, David Wood ini punya latar belakang yang sangat unik gitu yang tadi aku bilang. Dia itu psikopat, gak punya empati, gak punya emosi, dia gak peduli perasaan orang lain. Pada saat dia bertobat, pada saat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia jadi punya ini gak? Jadi bisa merasakan emosi gak? Jadi bisa punya empati gak? Enggak Bapak Ibu, dia tetap seorang psikopat yang gak bisa merasakan emosi orang lain. Tetapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa dalam kelemahannya dia. Nabil Qureshi ini cuma salah satu orang yang merasakan yang merupakan buah pelayanan dari si David Wood. Ada ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang merasakan, yang bertobat karena pelayanan David Wood ini. Karena pelayanan dia nggak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Ya dia mengabarkan Injil khusus kepada umat Muslim gitu ya. Dan dia menerima banyak sekali ancaman, kecaman, diburu orang gitu ya, diancam dari medsos, bahkan dikirimin ancaman surat atau apa, banyak sekali. Tetapi karena kepribadian dia, karena dia adalah seorang psikopat yang nggak terlalu peduli sama emosi, dia bisa melewati itu dengan gampang aja gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Tuhan pakai David Wood, Tuhan pakai dia di dalam mungkin yang kita bilang kelemahan gitu. Wah ini psikopat, dia nggak punya emosi. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, teman baiknya sendiri Nabil Qureshi ini udah meninggal gitu ya, sudah dipanggil Tuhan karena kanker gitu. Tahun 2000 berapa aku lupa 2010-an lah gitu. Dan pada saat di pemakamannya David Wood tuh nggak nangis, dia biasa aja. Kenapa? Karena emang dia nggak punya emosi. Dia tetap menjadi seorang yang
tanda kutip psikopat gitu ya, psikopat tetapi dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa di dalam kelemahannya tersebut. Dan begitu banyak orang bersaksi, begitu banyak orang bilang, aku bisa mengenal Tuhan oleh pelayanan David Wood. Yang mungkin kalau kita lihat pelayanannya enggak biasa gitu, enggak biasa. Unik lah gitu. Tetapi melalui kehidupan dia, melalui perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dia, dia mengalami pembaruan budi, mengalami metamorfosis di dalam kehidupannya sehingga dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun mungkin dirinya sendiri tetap dia memiliki kelemahan, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dia tahu, oh kehendak Tuhan tuh seperti ini. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan gue seperti ini. Dan dia menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan bisa mengubahkan orang yang psikopat dan kriminal seperti ini, masa Tuhan gak bisa mengubah kita, Bapak Ibu yang terkasih. Saya di tahun yang baru ini, saya pengen mengajak kita untuk kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja ini gitu ya, kita mengalami metamorfosis gitu, perubahan. Kita sama-sama berubah menuju gambar Tuhan. Apa yang Tuhan inginin, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau mengarahkan diri kita kepada hal tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya kayak sebelumnya pernah bilang juga gitu ya, semenjak saya kena COVID gitu, salah satu yang menjadi prioritas saya itu adalah kesehatan gitu. Jadi saya mengalami perubahan pola pikir di dalam kesehatan gitu. Sebelum COVID, ya saya jarang olahraga lah gitu ya. Berat badannya juga lumayan gitu, 78, 79. Dan semenjak COVID saya banyak jalan, lari gitu. Dan di 2 tahun terakhir ini saya banyak olahraga, angkat beban gitu Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena disarankan teman, oh lu kalau udah usia segini lu mesti olahraga, mesti angkat beban gitu. Dan akhirnya oke, saya ikut membership ke salah satu gym gitu. Dan biasa udah olahraga kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahunan gitu. Semenjak mama sakit. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan saya gitu ya, maksudnya dalam proses saya berolahraga gitu, saya ketemu satu kelompok orang gitu, teman-teman gitu ya. Kebanyakan ini sih usianya udah di atas 50 gitu. Usianya udah di atas 50 dan mereka udah nge-gymnya udah cukup lama gitu, udah belasan tahun gitu. Puluhan tahun malah gitu. Dan pada saat saya berolahraga gitu dan saya ketemu komunitas gitu ya, maksudnya oh ini kalau saya datang ke tempat gym biasa saya nge-gym bareng gitu Bapak Ibu terkasih. Saya kan nggak tahu gitu ya, maksudnya gimana caranya olahraga gitu, angkat beban gimana, saya angkat aja lah gitu. Karena kalau sewa PT kan mahal gitu ya. Sewa PT mahal juga gitu ya. Udah saya yang mending ada olahraganya saya pikir gitu kan. Ya udah saya angkat aja cobain alat gitu ya. Yang penting ada olahraganya gitu. Nah karena saya sering datang, sering ketemu gitu, akhirnya kenalan gitu kan, kita kenalan ngobrol gitu, banyak cerita gitu. Akhirnya karena mereka punya pengalaman nge-gym yang udah lama, mereka ngajarin saya Bapak Ibu yang terkasih. San, lu kalau angkat beban gitu ya, lu gak boleh, dada lu mesti busung gitu ya. Kalau tahu ya, kalau ini ada yang namanya bench press gitu. Kalau lu angkat beban, lu gak boleh, dada lu itu mesti busung dan perut lu mesti kecil katanya. Dan kalau kita berdiri gitu, Bapak Ibu yang terkasih gitu, ternyata orang juga katanya gitu, ini nggak tahu nih, karena dia teman saya yang bilang dan dia nge-gymnya udah cukup lama di situ dan dia udah ikut PT udah banyak ngelatih lah gitu ya, personal trainer gitu, pelatih pribadi. Perut kita mesti kecil, dada mesti busung gitu ya. Dan setiap kali saya datang gitu ya, dia selalu ingetin, lu perut lu kecilin, dada lu busungin. Oke gitu. Kan karena kita kan kalau jalan ini biasa aja gitu, maksudnya
natur kita kan ya nggak bungkuk juga sih, cuman maksudnya kita nggak kepikiran buat begini karena kesannya sombong, saudara-saudara. Ya maksudnya busungin dada, udah kayak orang sombong banget gitu. Tapi ternyata itu katanya yang bener Helm ya? Bener ya, mesti busungin dada kayak gini. Ya karena Helmi ini anak kalistenik gitu, ada Tommy juga, kita anak gym di sini. Jadi saya dikasih tahu gitu, setiap datang gitu ke gym dikasih tahu. Dan pada saat saya belajar angkat beban bench press gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya dikasih tahu, lu teknik megangnya mesti kayak begini. Lu angkatnya mesti dari yang ringan dulu. Dari yang ringan lama-lama nanti bebannya ditambah. Dan kalau kita angkat beban Bapak Ibu, itu mesti ada, apalagi kalau kita mau nambah beban gitu ya. Maksudnya sebelumnya dari misalnya 30 kilo jadi 40 kilo, 50 kilo gitu. Kita mesti ada orang yang ngeliatin. Kenapa? Karena kalau kita angkat beban di bench press itu dan kita nggak kuat, itu bisa jadi cedera gitu ya. Besinya bisa jatuh nimpa kita dan itu berat gitu ya. Kita mungkin bisa patah tulang. Jadi harus ada yang namanya spotter. Spotter itu dia yang ngeliatin gitu. Oh lu angkat beban, yuk kita bantu. Kalau seandainya nggak kuat nanti dibantu angkat kayak gitu. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya semenjak nge-gym, sebelumnya saya ada jadi 2 tahun yang lalu saya di medical check up dan dicek itu ada yang namanya fatty liver gitu ya, lemak di hati. Dan kemarin tahun ini cek lagi medical check up, fatty livernya udah hilang juga gitu, karena olahraga gitu ya. Dia bilang, oh ini lu ngapain aja, olahraga, iya aku bilang aku ada olahraga lari dan puji Tuhan fatty livernya bisa hilang dan terjadi suatu perubahan pola pikir dan itu menghasilkan sesuatu di dalam diri saya. Sebelumnya yang angkatan saya misalnya angkat beban gitu cuman bisa angkat 40 kilo. Pada saat ada teman-teman saya yang ngebantu, makin lama bebannya masih makin bisa naik. 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo kayak gitu. Kenapa? Karena ada teman yang membantu, spotter tadi. Jadi dia bantu buat angkat, kalau kita nggak kuat masih aman. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kerohanian kita hidup sebagai orang percaya di dalam proses perubahan diri kita, metamorfosis kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu, kita perlu juga teman-teman, tanda kutip, orang yang membantu kita, spotter yang membantu kita untuk kita mengalami metamorfosis di dalam kehidupan kerohanian kita. Tentu pribadi yang pertama itu adalah Roh Kudus. Ya, di 2 Tesalonika 2:13 dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu adalah spotter yang membantu kita untuk kita dapat mengalami perubahan metamorfosis di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah Tuhan sendiri yang membantu kita untuk kita mengalami perubahan. Yang kedua adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman dikatakan, kuduskanlah mereka, ini doa Yesus untuk murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, firman Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan dari mana, kita tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan bagi Allah melalui firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu yang terkasih, yang membantu kita untuk kita mengalami perubahan pola pikir, metamorfosis yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah tubuh Kristus. Di Efesus 4 ayat 11-13 dikatakan, dan ialah siapa? Yesus Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di dalam pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam perubahan kehidupan kita, di dalam proses metamorfosis yang terjadi di dalam hidup kita, pembaharuan pola pikir, pembaharuan paradigma, kita butuh kesatuan tubuh Kristus, kita butuh gereja, orang-orang yang mengingatkan kita pada saat kita berjalan salah arah, pada saat kita nggak setia sama Tuhan, pada saat kita melakukan dosa, kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita. Itu ada di mana? Di kesatuan tubuh Kristus, di mana di gereja, dalam hal ini gereja kita Bapak Ibu, di dalam komsel, di dalam komunitas, di mana kita akan saling menguatkan dan saling menegur gitu ya, apabila ada saudara-saudara atau saudari kita orang percaya yang jalannya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita butuh spotter rohani gitu ya, maksudnya yang membantu kita untuk kita mengalami pertumbuhan. Yang membantu kita untuk kita dapat mengangkat beban yang lebih gitu. Sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi di dalam tahun yang baru ini Bapak Ibu yang terkasih, memasuki tahun 2026. Ya, saya ingin mengajak kita semua jemaat untuk kita sama-sama kita siap gitu ya. Kita siap untuk apa? Kita siap untuk mengalami perubahan. Kita siap untuk mengalami perubahan, berubah di dalam pembaharuan budi kita. Bukan lagi pola pikir kita berdasarkan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata diri kita sendiri bahkan. Tetapi kita mau melihat kehidupan kita, melihat dunia ini melalui sudut pandang firman Tuhan, melalui sudut pandang kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana cara kita melakukannya? Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan membantu. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebenaran. Dan juga tubuh Kristus, gereja kita di tempat ini. Kita saling menopang satu sama lain. Memberikan kita pertumbuhan sampai kita mencapai satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Dan saya berharap di tahun yang baru ini kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita mau bersama-sama berubah, kita mau bersama-sama bertumbuh, kita mau bersama-sama berubah dari pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk firman pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini. Tuhan, pimpin kami dalam tahun yang baru ini, dan bawa kami ke dalam perubahan, di mana kami dapat memiliki paradigma yang baru, dapat memiliki pembaharuan budi, pola pikir yang baru, di mana kami dapat mengetahui apa kehendak Tuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus, Kau mau bangunkan diri kami agar kami betul-betul tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan berikan kami hati untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan, Kau mau pakai gereja kami di tempat ini untuk kami dapat saling membangun satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Dan melalui gereja ini juga kami dapat memperoleh pertumbuhan iman. Dan kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan semua benih firman yang sudah tertabur di dalam tanah hati kami. Dan kami berdoa kiranya semua benih firman yang tertabur itu dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak,
Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita mau naikkan tuh satu pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, kami bersyukur kalau tahun 2025 kami boleh dapat lewati, dan ini di minggu pertama tahun 2026 kami akan masuki minggu pertama di tahun ini dengan kami mengingat karya keselamatan Tuhan, kami mengingat kasih setia Tuhan, kami mengingat cinta Tuhan yang begitu besar untuk kami semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya turunlah berkat daripada Tuhan atas roti dan anggur yang akan kami minum. Pada saat kami makan dan meminum roti dan anggur ini, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk kami enggak menyia-nyiakan penebusan Tuhan yang begitu mahal untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali, roti anggur dibagikan dan kita naikkan itu pujian kembali dari awal. Dalam
saya persilakan untuk bangkit berdiri, dan apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima boleh angkat tangannya. Sudah semua? Oke. Kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan kita mau mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk karya penebusan Tuhan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dan Tuhan, kami tahu kalau keselamatan kami ini enggak ada hubungannya dengan usaha dan perbuatan baik kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan ajar kami dalam kehidupan kami untuk kami dapat mengingat kebaikan Tuhan, karya keselamatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pertama yang kami lakukan di tahun 2026. Dan Tuhan, sepanjang tahun 2026 ini mampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan mengingat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Shalom, selamat tahun baru. Semoga di awal tahun yang penuh berkat ini, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pukul 12:30 siang, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Kosandi dengan tema Finding Your Purpose. Pada hari Rabu, ibadah WBI akan diadakan kembali dengan mengadakan acara spesial khusus kesaksian. Ibadah ini akan diadakan pada pukul 5 sore. Pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah dengan tema Christ Inside yang akan dilayani oleh Bapak Abraham Suala. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Anak-anak akan belajar mengenai hormat gerak. Dan dilanjutkan pada pukul 12:30 siang, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Cilita dengan tema Step by Step. Pada hari Sabtu 17 Januari, para bapak dan ibu usia emas diundang untuk mengikuti Kumas yang akan diadakan pukul 9 di lantai 2. Dan pada pukul 6 sorenya, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadat temu Kompas yang akan membahas mengenai recharge. Sekian pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siap bertumbuh di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. God bless. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Sandi, dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu.
Saat ini juga saya menyambut bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, saya ucapkan selamat datang di GBI Jelambar Timur. Dan kembali kita mengundang Bapak Ibu yang mungkin belum punya gereja tetap. Kami dengan sukacita membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Setiap hari Minggu pukul 8 dan kita sama-sama menerima sukacita bersama-sama di tempat ini. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, dapat scan barcode yang tertera pada layar. Mari sebelumnya kita mau satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Buat pimpinanmu dalam sepanjang ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada saat pagi hari ini tidak sama ketika kami pulang. Kami sudah menerima kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga saat ini akan memberikan korban syukur kami yang terbaik di hadapan Engkau. Biar kiranya Engkau mau memberkati setiap kami yang boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan kalau saat sekarang ini kami memasuki tahun yang baru 2026. Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas gereja ini, atas jemaat di tempat ini. Tuhan, apa yang menjadi usaha setiap jemaat, apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi mata pencaharian, Tuhan kiranya mau memberkati mereka. Dan kami berdoa khusus untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami berdoa kiranya mereka betul-betul boleh mengalami perubahan, pembaruan paradigma yang baru, pembaruan pola pikir di mana mereka dapat melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih berada di bangku sekolah minggu, Tuhan kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, jadikan mereka anak-anak yang menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus juga untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Yehovah Rafa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan, kami meminta kesembuhan yang daripada Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat di tempat ini. Tuhan, berikan kami kesehatan agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik, agar kami dapat menghidupi hidup kami dengan optimal, dan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami dapat mengelolanya semuanya itu dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk negara ini. Tuhan, kiranya turunlah belas kasihan Tuhan atas negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan di tempat ini. Tuhan, jadikan mereka pribadi-pribadi yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan mampukan mereka untuk mereka dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di negara ini. Kamu pakai setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya di negara ini, agar kami dapat menjadi mercusuar yang mengarahkan setiap orang di Indonesia dapat melihat kepada Kristus, karya keselamatan Kristus, dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025, dan kami percaya tahun 2026 ini kami akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami sepanjang tahun ini. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan penyertaan, damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.